Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe. Biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1481. Well, kau punya nyali. Tristan menjadi gelisah. Ketika dia menggunakan nama keluarga Quinlan sebelumnya, bahkan pangeran dan tuan harus menghormatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pemarah seperti Harvey. Tristan menyalak. Harvey York. Karena kau sangat ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Karena Harvey sangat tidak sopan, Tristan tidak keberatan menggunakan koneksinya di Bakwood untuk mengakhiri Harvey sekali dan untuk selamanya. Beberapa kupu-kupu sosial beberapa jarak jauhnya menyaksikan Harvey dengan seringai menghina. Di mata mereka, seorang pamer seperti Harvey yang hanya tahu bagaimana menggertak badai bahkan tidak memiliki hak untuk menyemir sepatu untuk tuan dari keluarga kaya seperti Huff dan Tristan. Belajar cara pamer sekarang. Apa yang dia pikirkan? Huff tidak perlu berurusan dengan Harvey sendiri. Jika Tristan ingin Harvey mati, tidak akan ada yang tersisa darinya. Kupu-kupu sosial percaya bahwa pertunjukan besar akan segera dimulai, jadi mereka menonton dengan tenang sambil menunggu. Harvey dan Tristan berbicara dengan nada argumentatif, tapi mereka tetap duduk bersama demi Cynthia. Harvey tidak peduli dengan Tristan dan duduk di sebelah Cynthia. Segera setelah itu, semua jenis makanan lezat dibawa ke meja, bersama dengan beberapa kotak anggur dari Gaule. Anggur ini cukup mahal. Aroma alkohol langsung tercium begitu botol dibuka. Huff tersenyum. Tanpa perlu dia melakukan apapun, Tristan sudah membawa botol dan mulai menuangkan anggur untuk semua orang. Aku masih mahasiswa, aku tidak bisa minum. Terima kasih, senior. Saat giliran Cynthia, dia langsung menolak tawaran itu. Aku hanya akan minum soda. Junior Zimmer, pertemuan kita di sini adalah takdir. Orang-orang ini adalah seniormu. Dengan dukungan kami, kamu akan dapat mempertahankan posisimu di OSIS. Mungkin kamu bahkan akan menjadi ketua OSIS suatu hari nanti. Tristan memberi Cynthia ekspresi hangat seolah-olah dia adalah saudara laki-laki Cynthia. Kamu minum soda pada acara besar seperti itu benar-benar salah. Selain itu, mahasiswa harus lebih banyak bersosialisasi. Minum hanyalah etika sosial. Kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak memiliki etika kan? Ayo, ayo, ayo. Beri para senior rasa hormat dan minumlah segelas. Tristan tersenyum lebar dan memaksa Cynthia untuk menenggak gelas. Cynthia menggelengkan kepalanya deras. Aku alergi alkohol. Aku benar-benar tidak boleh minum. Jangan merusak kesenangan, Cynthia. Lagi pula, para senior jarang kembali setelah lulus. Benar. Setidaknya beri Tuan Baker dan Tuan Tristan rasa hormat. Kamu juga seorang tuan tanah. Kamu akan membutuhkan dukungan dari OSIS ketika kamu menjadi presiden di masa depan. Kamu tidak bisa sesopan ini. Ava dan yang lainnya mulai angkat bicara, mencoba memaksa Cynthia untuk minum. Menurut kata-kata mereka, Cynthia akan tidak menghormati mereka semua jika dia tidak minum. Ekspresi Cynthia berubah sedingin es. Dia tetap tidak tergerak. Huff menyipitkan matanya dan kemudian tersenyum. Oh, Cynthia. Apakah kamu masih marah karena kami mengolok-olok pacar kecilmu sebelumnya? Cynthia mendengus keras. Tentu saja. Huff terkekeh. Dia tidak menyangka bahwa Cynthia akan memiliki kecenderungan merepotkan seperti ini. Tapi bagi Huff, mangsa yang merepotkan lebih menyenangkan. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Harvey dan tersenyum. Aku benar-benar minta maaf, Tuan York. Aku seharusnya tidak pergi terlalu jauh sebelumnya. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku sendiri akan memiliki 3 gelas. Setelah pidato Huff, dia segera menenggelamkan 3 gelas anggur penuh. Dia kemudian berdiri dan mengangkat gelasnya sekali lagi, masih tersenyum. Tuan York, aku sudah menghukum diriku sendiri. Mengapa kamu tidak bergabung denganku untuk minum? Bab 1482. Harvey berkata dengan tenang.
Karena Tuan Baker sangat sopan, aku juga akan minum. Tapi kamu tahu, Cynthia alergi alkohol. Jangan membuatnya sulit untuknya. Bagaimana dengan ini? Aku akan minum sebagai gantinya. Bagaimanapun, aku kakak ipar dan pacarnya. Seharusnya wajar bagiku untuk minum untuknya. Saat Harvey berbicara, dia mengangkat segelas anggur dan berdiri. Huff dan Tristan bertukar pandang dan tersenyum. Tristan berjalan ke Harvey dan berkata, Tuan York, kamu sangat santai. Sepertinya kami salah menilaimu sebelumnya. Ayo, ayo, ayo. Mari bersulang untuk menunjukkan permintaan maafku. Bersulang. Tristan segera menuangkan segelas anggur lagi untuk Harvey setelah dia selesai berbicara. Ekspresi Cynthia berubah panik. Dia dengan halus mencubit kaki Harvey untuk memberi isyarat agar dia tidak bergabung. Cynthia tidak bodoh. Dia tahu bahwa Huff dan yang lainnya memendam niat buruk terhadap Harvey. Namun, Harvey tidak bereaksi terhadap cubitannya dan malah tertawa terbahak-bahak. Kamu orang yang pintar, Tuan Tristan. Bersulang. Kemudian, Harvey menenggak segelas anggur. Huff berjalan maju dan bersulang lagi. Tuan York adalah pria yang lugas. Ayo, ayo, ayo. Semua orang bersulang dengan Tuan York. Huff menyipitkan matanya. Kata-katanya sopan, tetapi sebenarnya, dia menganggap Harvey sebagai orang idiot. Minum bersama kami di acara seperti ini. Ketika kau mabuk, kami memiliki 100 cara untuk membuat Cynthia jatuh ke tangan kami tanpa kesulitan sama sekali. Kerumunan semua pergi untuk bersulang dengan Harvey atas permintaan Huff. Tuan York, kita tidak akan berteman tanpa sedikit konflik. Bersulang. Kamu sangat tampan, Tuan York. Mari kita makan yang bagus. Selamat minum. Harvey sama sekali tidak sopan. Dia tidak menolak siapapun dan minum dengan setiap orang di sana. Kakak ipar, berhenti minum. Akan ada masalah besar jika kamu terus melanjutkan. Cynthia hampir tidak bisa menahan air matanya melihat Harvey dipaksa minum, tapi Harvey mengabaikannya seolah dia terlalu mabuk untuk merespon. Sekarang, Cynthia menyesal membawa Harvey sebagai kambing hitam. Ekspresi Harvey tetap sama ketika minuman lain datang, tetapi seluruh tubuhnya berbau alkohol. Huff tersenyum dan menatap diam-diam pada Ava dan kelompok kupu-kupu sosialnya. Segera, mereka mendekati Harvey sambil memegang gelas anggur. Tuan York, kamu harus memberi kami rasa hormat. Ayo, mari kita minum-minum. Ava dan gadis-gadis lain saling bertukar pandang. Cynthia tanpa sadar berdiri dan menjawab. Senior Klein, aku akan minum denganmu. Cynthia, kamu alergi alkohol. Kamu tidak boleh minum. Selain itu, kakak ipar dan pacarmu sudah berjanji untuk minum untukmu. Hal terpenting tentang pria adalah reputasi mereka. Kami tidak akan pernah menarik kembali kata-kata kami. Bukankah itu benar, Tuan York? Ava sangat menekankan kata-katanya. Tawa warna-warni bergema pada saat bersamaan. Harvey ikut tertawa. Nona Klein benar. Pria tidak bisa menarik kembali kata-kata mereka. Kamu harus duduk, Cynthia. Aku masih bisa minum. Harvey dan Ava menyentuh gelas dan minum seperti tidak ada hari esok. Melihat ekspresi mabuk Harvey, mata Huff yang panjang dan kurus menyipit. Kemari. Hal-hal baik datang berpasangan. Mari kita punya yang lain. Kita minum sampai kita melihat sinar matahari. Benar. Harvey tersenyum dan menenggak segelas lagi. Bab 1483. Semakin banyak Harvey minum, semakin terlihat warna merah di wajahnya. Huff menyaksikan pemandangan ini dengan tawa dingin. Betapa bodohnya. Dia masih sangat periang bahkan setelah dipaksa untuk memasukkan anggur sebanyak ini ke tenggorokannya. Berdasarkan pengalaman Huff dengan minum, Harvey akan jatuh setelah beberapa minuman lagi. Jika Harvey tidak kehilangan setengah dari umurnya karena minum terlalu banyak, dia setidaknya perlu menggosok dan membersihkan perutnya. Sementara itu, Tristan menatap Huff dengan kagum. Seperti yang diharapkan dari Tuan Baker, membuat kemenangan yang begitu mudah. Dia benar melakukan trik ini pada orang idiot seperti Harvey. Tristan mengambil segelas anggur lagi dan segera maju. Segera setelah itu,
Botol-botol anggur segera dikosongkan. Cynthia menyeret Harvey dan berseru. Kakak ipar, jangan minum lagi. Ayo pulang, oke. Kalian para wanita tidak mengerti apa-apa. Kami para pria yang minum bukan urusanmu. Tubuh Harvey bergoyang, matanya kabur. Dia tampak seolah-olah dia akan jatuh sebentar lagi. Ya, Tuan York benar. Kita akan pulang saat kita mabuk. Ayo, bawa lebih banyak anggur. Seluruh kotak anggur dibawa. Menurut rencana Huff, mencampur anggur merah dan putih akan membuat Harvey jatuh lebih cepat. Cukup mengejutkan, Harvey masih menenggelamkan 1 galon anggur lagi. Meskipun sepertinya dia akan roboh dalam beberapa menit, dia masih berdiri tegak. Dia terus menemani Huff dan yang lainnya untuk minum. Cynthia sangat cemas sampai-sampai dia hampir menangis. Dia terus mencoba membujuk Harvey keluar dari situasi itu, tetapi dia mengabaikannya dan terus minum sambil tetap bertingkah mabuk. Segera, kotak kemenangan itu kosong. Kerumunan jatuh ke dalam keheningan yang mati. Huff dan yang lainnya memiliki ekspresi yang mengerikan. Mereka berada di tempat duduk mereka, dan masing-masing merasa kepala mereka berputar tanpa henti. Kesadaran mereka menjadi sangat kabur dan menatap Harvey dengan tatapan bingung. Melihat tidak ada yang menuangkan anggur lagi, Harvey mengambil sebotol dan mendekati Tristan dan yang lainnya. Kemari. Seharusnya aku memperlakukanmu sama. Karena kalian semua bersulang denganku, aku juga harus melakukan hal yang sama padamu. Tos ini untuk perselisihan yang kita miliki sebelum kita menjadi teman. Yang ini untukku untuk menunjukkan permintaan maafku. Kata Harvey, mengisi gelas untuk dirinya sendiri dan semua orang yang hadir. Huff, Tristan, dan yang lainnya menghina. Mereka semua berasumsi bahwa Harvey sudah mabuk. Jika tidak, mengapa Harvey mendekati mereka untuk minum lebih banyak? Tak lama kemudian, ekspresi mereka berubah. Meskipun Harvey bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia akan jatuh sebentar lagi, dia sama sekali tidak terlihat pusing ketika dia meminta lebih banyak minuman. Setelah 3 putaran penuh lagi, Tristan dan yang lainnya merasa seperti akan mati. Namun, Harvey tampak baik-baik saja. Sudut mulut Huff berkedut. Kebanyakan orang pasti akan jatuh setelah minum begitu banyak anggur merah dicampur dengan anggur putih. Huff sendiri hanya bisa mengambil 2 galon anggur, paling banter. Dia merasa lidahnya tumbuh lebih besar, dan kata-katanya berputar menjadi kekacauan yang tidak jelas. Harvey tidak berhenti dan meminta ronde lagi. Segera, bukan hanya kupu-kupu sosial, bahkan Tristan dan Huff tidak dapat menangani alkohol lagi. Tubuh mereka mulai bergoyang tanpa henti. Mereka semua jatuh tersungkur di atas meja, tidak bisa bangkit sama sekali. Cynthia terkejut. Kakak ipar sangat mengagumkan. Dia mengungguli semua orang sendirian. Tuan Baker. 1000 gelas masih terlalu sedikit jika diminum bersama sahabat. Ayo, mari kita minum lagi. Harvey tidak berniat membiarkan orang-orang ini lolos. Masalahnya adalah, mereka semua sudah lemas dan tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa. Mereka bisa menerima anggur dari Harvey dalam kesedihan yang hening. Bab 1484. Bang! 1 minuman kemudian, Huff jatuh ke lantai. Yang lain jatuh hampir bersamaan. Hanya Harvey dan Cynthia dibiarkan berdiri. Harvey dengan santai membuang gelas anggur di tangannya. Wajahnya kembali ke ekspresi biasanya. Kakak ipar, kamu baik-baik saja. Kamu mengambil selusin dari mereka sendiri. Cynthia terkejut. Harvey hanya bisa terkekeh. Aku masih akan baik-baik saja bahkan setelah beberapa ronde lagi. Jadi ketika kamu pergi menemui klien dengan saudara perempuanku terakhir kali, kamu berpura-pura mabuk. Jika aku tidak cukup rajin, kamu mungkin akan melakukan apa yang kamu inginkan dan tidur dengannya. Mengingat adegan itu, Cynthia memutar matanya. Wajah Harvey menjadi gelap dan dia menjentikkan dahi Cynthia. Apa yang kau bicarakan? Aku kakak iparmu. Bukankah normal untuk tidur dengan saudara perempuanmu? Aku tidak akan mengizinkannya, apapun yang terjadi. Cynthia mengamuk, mendidih karena marah. Kau memang pembuat onar kecil. Harvey tidak berdaya.
Adik iparnya benar-benar tidak terduga. Baiklah, pergilah keluar dan tunggu aku. Aku masih harus berurusan dengan orang-orang ini. Cynthia setuju dengan bersenandung dan dengan patuh keluar dari ruangan. Ketika Cynthia pergi, tatapan Harvey berubah tajam. Dia pergi dan mengangkat Huff. Ada botol porselen dengan cairan tidak berwarna di dekatnya. Barang-barang ini digunakan untuk melawan wanita yang baik dan jujur. Harvey menuangkan seluruh botol ke dalam mulut Huff, lalu mengangkatnya bersama Tristan sebelum melemparkan keduanya ke toilet terdekat. Setelah itu, dia mengunci pintu toilet dari luar. Setelah meninggalkan klub pribadi, Harvey kemudian membawa Cynthia kembali ke Gardens Residence dan memintanya untuk tinggal di sana selama beberapa hari. Adapun Huff dan yang lainnya, Harvey tidak peduli tentang mereka. Jika mereka muncul lagi, dia tidak keberatan membunuh mereka. Di Provinsi Utara. Di dalam sebuah villa di bawah kaki Gunung Putih Besar. Orang top taekwondo, Wallace Park, tinggal di sini. Melihat sungai-sungai panjang dan pegunungan tinggi di negara H, Wallace semakin penasaran. Bahkan tempat terburuk negara H setidaknya 1000 kali lebih baik daripada Country J. Saat itu, langkah kaki cepat terdengar dari belakangnya tepat. Itu adalah perwakilan Star Chaebol, Peter Lee. Wajahnya pucat seperti hantu. Tuan, ini buruk. Ekspresi Peter menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Murid terbaik Anda dan wakil perwakilan saya, bersama dengan yang lain, semuanya dimusnahkan. Bahkan 4 raja surgawi dan 3 orang suci taekwondo. Tuan, seni taekwondo akan punah jika Anda tidak melakukan apa-apa. Peter tampak benar-benar terperangah. Kematian Roy Garfield tidak berarti apa-apa baginya. Masalahnya, bahkan 3 orang suci taekwondo mati bersamanya. Tidak diragukan lagi, Peter sedang menghadapi krisis besar saat ini. Jika dia tidak bisa membuat pernyataan yang adil kepada Country J dalam waktu singkat, mereka pasti akan menghabisinya. Wallace bingung. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan bertanya. Apakah kau tahu bagaimana Mark mati? Mark Duane adalah yang terbaik dari 3 orang suci taekwondo. Dia adalah murid terbaik Wallace dan memiliki sekitar 60% keterampilan Wallace. Wallace bisa mengukur keterampilan lawan mereka dengan menilai bagaimana Mark mati. Peter menjawab, wajahnya mengerikan. Saya tidak yakin. Bakwood menyebarkan berita bahwa orang-orang kita meninggal karena ledakan pipa gas. Negara H bahkan menggunakan alasan ini untuk berurusan dengan kedutaan kita. Kutukan. Bab 1485. Pemerintah mengatakan itu. Wallace menyipitkan matanya. Peter mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tentunya kau harus tahu siapa lawan kita, kalau begitu. Tentu saja, itu pria bernama Harvey York. Menurut keluarga Flynn dari Hong Kong, identitas asli Harvey kemungkinan besar adalah pria papan atas Southlight, Prince York sendiri. Dia yang mengendalikan Sky Corporation. Dia menggabungkan semua aset dari keluarga Yates dan Star Chaebol di Southlight. Dan sekarang, Sky Corporation sedang bersiap untuk terdaftar di pasar. Terkutuklah dia. Tatapan Wallace berubah dan dia menggeram. Kupikir lawan kita adalah seseorang yang luar biasa, tapi dia hanya seorang pangeran biasa. Country J pasti akan bisa menanganinya. Karena pemerintah bersedia menutupinya, kita akan menggunakan kekuatan kita untuk bermain dengannya juga. Saya ingin Anda berurusan dengan Prince York dan Sky Corporation sekali dan untuk selamanya. Saya ingin Sky Corporation tidak terdaftar, dan saya ingin Prince York bangkrut. Kita akan segera menginjakkan kaki kita sendiri ke Bakwood. Mendengar kata-kata Wallace, Peter menyeringai. Karena Wallace telah mengumumkannya, Peter sekarang dapat menggunakan semua kekuatan dan koneksinya di negara H dengan tidak hati-hati. Peter berjalan keluar dari halaman dan menelepon Bakwood. Halo, Tuan Flynn. Pada saat yang sama, di Regency Enterprise. Mandy baru-baru ini cukup sibuk karena bisnis dan penataan ulang para petinggi di perusahaan. Dia memikul setiap tugas sendirian. Beberapa klien penting hanya tersedia pada malam hari. Tepat ketika Mandy hendak menelepon untuk dibawa pulang untuk makan malam, telepon berdering.
CEO Zimmer, beberapa tamu dari keluarga Baker mengatakan bahwa mereka ingin membicarakan detail mengenai villa di Silver Nimbus Mountain Resort. Mereka bertanya apakah kami bisa membiarkan mereka pergi. Resepsionis memanggil dengan nada sopan. Mandy memikirkannya dan menjawab. Bawa mereka ke restoran di lantai bawah dan sewa sebuah ruangan. Aku akan mentraktir mereka makan. Mandy pernah mendengar Halsey berbicara tentang keluarga Baker dari San Francisco sebelumnya. Sementara Halsey sibuk bekerja di San Francisco, dia mengatakan kepada Mandy bahwa ada banyak bisnis di bawah nama keluarga Baker. Aman untuk mengatakan, Bakers adalah Raja San Francisco. Keluarga Baker memang membeli sebuah villa di Silver Nimbus Mountain Resort melalui sumber mereka. Tidak peduli alasan mereka ingin bertemu Mandy, dia tetap harus menghormati mereka. Setelah beberapa waktu, Mandy pergi ke restoran ditemani oleh beberapa pengawal. Setelah kejadian sebelumnya, dia sering membawa beberapa pengawal untuk memastikan keselamatannya. Dia berjalan ke ruangan terjauh di restoran, di mana seorang pria berjas putih sedang sibuk berkaraoke. Saat Mandy masuk, pria itu ada di lirik terakhir lagu itu. Para wanita di sekitarnya berusaha sekuat tenaga untuk bertepuk tangan untuknya. Setelah lagu berakhir, pria itu berbalik saat mendengar suara langkah kaki di belakangnya dan melihat Mandy. Dia tidak lain adalah Huff Baker. Matanya menyala segera setelah dia melihat Mandy. Dia meraih kursi di sofa dengan acuh tak acuh dan meletakkan satu kaki di atas yang lain. Kamu adalah CEO dari Regency Enterprise, Mandy Zimmer. Kamu yang mentraktir kami makan. Mandy tertawa dengan tenang. Jika Anda tidak tertarik, tidak apa-apa juga. Mari kita bicara tentang villa sebagai gantinya. Huff memberinya senyum aneh. Tentu saja, kita akan makan. Tapi sebelum itu, telepon Harvey York dan suruh dia ke sini sekarang juga.